Puji Tuhan, dari tempat yang penuh berbahagia ini saya sampaikan selamat sore, Shalom. Ya, puji Tuhan kita masih bisa berkumpul meskipun secara live streaming. Kita dipisahkan oleh jarak, namun kita dipersatukan oleh Roh Tuhan. Ya, kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu dimana ini lagu tentang ketaatan. Jika kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin kita, akan menerangi jalan kita, akan menuntun kemanapun kita pergi. Ku kan terbang. Semuanya bersukacita ya. Amin. Kita katakan bersama-sama. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Kita akan aman dalam lindungan Tuhan, dalam naungannya. Mari kita nyanyikan lagu dari awal dengan hati yang bersukacita dan penuh semangat. Katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Semua katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
teguh menopang. Ku kan hamba dalam-Mu Tuhan, ku kan hamba dalam-Mu Tuhan, ku kan hamba dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala yang telah Kau berikan kepada kami, atas pelindungan-Mu, atas segala yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, atas segala tuntunan-Mu, atas segala-segalanya Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa bernafas Tuhan, dapat hidup, dan tidak kehilangan arah sampai hari ini Tuhan Yesus Kristus. Semua hanya kasih karunia-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga masih mengizinkan ibadah ini dapat boleh dilaksanakan Tuhan pada sore hari ini. Semua hanya karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau mengusir Tuhan kuasa iblis yang mungkin mau menginterupsi ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami mau bersuka cita bersama-sama, kayak mau mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Kami mau bertumbuh bersama-sama Tuhan, untuk membahagiakan dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepada nama-Mu saja. Amin. Inilah rindu kami Tuhan, memuliakan-Mu, menyembah-Mu. Segenap hati kami serahkan Tuhan. Katakan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hati kami Tuhan. Saja semuanya bagimu di dalam
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku bagi-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Kami mau berikan hati kami Tuhan, kepadamu saja Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan, untuk-Mu Tuhan. Semuanya bersama-sama nyanyikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan Tuhan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakanlah Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Nyatakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami naikkan, inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau mendengar seruan dari anak-anak-Mu yang masih muda belia, menyatakan kerinduan mereka, pujian penyembahan melalui pujian dan lagu-lagu yang telah dinaikkan. Kiranya semuanya berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada anak-anak muda-Mu melalui hamba-Mu ini. Sucikanlah lidah bibir, angan-angan hati, seluruh kehidupan hamba-Mu, agar segala kesalahan tidak menjadi penyumbat turunnya berkat bagi jemaat-Mu kaum muda di tempat ini. Dan semua kaum muda yang mungkin sore hari ini mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, ajarlah kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu dan kami boleh melakukan seturut dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi anak muda yang diperkenan oleh Tuhan. Segala kuasa setan roh jahat yang akan mengganggu kesungguhan kami mendengarkan firman-Mu, kami mau usir, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa setan pergi keluar dari ruangan ini, teristimewa dari ruangan hati, pikiran dan angan-angan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Dan biarlah kami dapat duduk diam dengan tenang untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada Allah Bapa kami yang di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kaum muda dimanapun engkau berada. Dari tempat ini saya menyapa kita semua, selamat sore, shalom. Katakan sekali lagi shalom, haleluya.
oleh kemurahan Tuhan kita sore hari ini ada sebagaimana kita ada, itu berarti kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan masih berlaku atas kehidupan kita semua. Bagaimana kabarmu kaum muda? Saya berdoa keadaanmu dimanapun engkau berada dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, penuh sukacita, penuh bahagia, dan sehat senantiasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan sore hari ini saya mendapat kesempatan menjumpai saudara untuk saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah tema yang disodorkan oleh tim kreatif ministry untuk menjadi perenungan bagi kita semua sore hari ini. Sore hari ini kita akan merenungkan sebuah tema dengan judul I obey. I obey atau aku taat atau aku patuh begitu ya. Kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan menjalani kehidupan kekristenan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menjalani kehidupan kekristenan tidak semudah seperti khotbah yang disampaikan hamba Tuhan setiap minggunya. Ada banyak pergumulan menjalani kehidupan sebagai seorang yang beriman, seorang Kristen. Ada banyak persoalan, ada banyak problem dan lain sebagainya. Nah, ada banyak aspek yang harus kita perhatikan, ada banyak hal yang harus kita renungkan, dan ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Kristen. Nah, salah satu bagian yang dapat dikatakan sebagai dasar yang sangat penting dalam perjalanan kita sebagai seorang Kristen adalah ketaatan. Jadi ada banyak hal, namun salah satu yang menjadi dasar yang penting yang harus kita perhatikan, kita renungkan dan harus kita lakukan sebagai seorang yang mengikut Kristus adalah ketaatan. Ketika Tuhan memanggil kita dari gelap menuju terang, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita dipilih menjadi umat-Nya, ketika kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambarannya dan harus hidup sesuai dengan kehendak-Nya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka kita semua harus hidup dalam ketaatan. Ya, kita harus hidup dalam ketaatan. Nah, sore hari ini kita akan belajar dan akan merenungkan kegagalan dari ketaatan, ketidaktaatan, dan ketidaksetiaan dari seorang raja. Di tahun yang lalu seingat saya pernah berkhotbah tentang taat dan setia. Kita telah mengambil contoh Musa, seorang hamba Tuhan yang taat, dan kita mengambil contoh Tuhan kita Yesus Kristus yang taat sampai mati. Kita melihat keberhasilan pribadi-pribadi tersebut sebagai pribadi yang diperkenan oleh Allah oleh karena ketaatannya. Namun kali ini kita akan belajar dari kegagalan seorang raja. Mengapa kita harus belajar dari kegagalan seseorang? Ini diperlukan kaum muda. Kita perlu belajar dari keberhasilan seseorang, tetapi kita juga harus belajar dari kegagalan seorang pula. Mengapa? Sebab kegagalan seorang atau seseorang yang telah dialami akan menjadi pembelajaran bagi kita supaya pengalaman kegagalan tersebut tidak terulang kembali kedua kali menjadi pengalaman kita. Ya, saya ulangi. Mengapa kita perlu belajar dari kegagalan seorang? Dari kegagalan seseorang. Supaya pengalaman kegagalan, ketidaktaatan seseorang tersebut tidak terulang menjadi pengalaman kita. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil pelajarannya supaya tidak terulang
itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Baiklah, kita langsung masuk ke tema utama kita, yaitu aku taat. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. I obey. Aku taat atau aku patuh. Nah, kaum muda yang dikasih oleh Tuhan, terlepas dari arti secara kamus, taat itu secara sederhana artinya senantiasa tunduk, senantiasa patuh. Nah, dalam pengertian senantiasa tunduk dan patuh menjalankan apa yang diperintahkan dan mematuhi apa yang dituntut dan senantiasa patuh menjauhkan dari apa yang dilarang. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-15. Mungkin saudara Yuda bisa membantu membaca untuk kita semua. 1 Samuel pasal yang ke-15. Saudara Yuda mungkin bisa bantu baca ya. 1 Samuel pasal yang ke-15. Ini ayatnya cukup panjang. Jadi ayat 1 sampai dengan ke-34 kita tidak membaca semua. Kita akan baca pokok-pokok yang penting yang bisa menjadi pokok pikiran dan pelajaran bagi kita semua. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan yang kelima duluan. Ya. Ayat yang pertama judulnya mungkin bisa dibaca. Saul ditolak sebagai raja. Ya, Saul ditolak sebagai raja. Jadi ketaatan ini adalah sebuah hal yang serius. Saya ulangi, ketaatan adalah sebuah hal yang serius. Dan ketidaktaatan itu juga merupakan hal yang serius. Ya, dampaknya tentu berbeda. Nah, ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Jadi ada firman Tuhan yang difirmankan Tuhan kepada Samuel. Dan Samuel harus menyampaikan firman itu kepada Saul untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Apa bunyi firman Tuhan? Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Iya, ayat yang ketiga. Jadi, pergilah sekarang. Nah, perintahnya apa? Pergilah sekarang. Lanjut. Kalahkanlah orang Amalek. Kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Wow, firman Tuhan katakan tumpaslah. Tumpaslah segala yang ada padanya tanpa terkecuali. Tanpa ada yang tersisa. Semua harus ditumpas. Kemudian. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Terus? Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Cukup sampai di situ aja dulu, 1 sampai dengan yang kelima. Nah, kaum muda yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah perintah yang penting yang disampaikan Tuhan kepada Saul melalui Nabi Samuel. Jadi Tuhan Allah berfirman kepada Samuel, lalu Samuel menyampaikan perintah Tuhan kepada Saul untuk ditaati. Apa bunyi perintah Tuhan? Tadi sudah dibaca, beginilah firman Tuhan. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika Israel pergi dari Mesir. Nah, poin yang pertama yang dapat kita pahami dari pelajaran sore hari ini, mungkin bisa ditampilkan slide-nya, slide yang kedua. Poin yang pertama yang dapat kita pelajari,
ada alasan yang penting dibalik kepatuhan mentaati perintah Tuhan. Nah, belajar dari kegagalan Saul, Raja Israel, raja pertama yang memerintah di Israel, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, ada alasan yang penting dibalik kepatuhan mentaati perintah Tuhan. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, kalau saya taat kepada Tuhan, tentu ada alasannya gitu. Jadi ketaatan kepada Tuhan itu ada alasan. Kalau Tuhan memerintahkan saya, memerintahkan kaum muda, memerintahkan siapa saja untuk melakukan perintah Tuhan, perintah yang khusus maupun perintah yang umum, di balik semua perintah ada alasannya. Nah, kalau kita perhatikan kaum muda, Tuhan berfirman untuk menumpas bangsa Amalek. Nah, perintah untuk menumpas bangsa Amalek ini terdengar sangat keras sekali. Perintah untuk menumpas bangsa Amalek ini terdengar terkesan sangat ekstrim. Mengapa Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang sampai memerintahkan Saul dan bangsa Israel menumpas orang Amalek sampai semuanya tanpa terkecuali. Manusia, laki, perempuan, kanak-kanak, harta benda, emas, perak, berhala-berhala, sampai dengan kambing, domba, lembu, sapi, onta harus dilenyapkan. Ini perintah yang sangat ekstrim sekali. Mengapa Allah sedemikian keras memerintahkan Saul untuk membinasakan, menumpas, melenyapkan sebuah bangsa yang bernama bangsa Amalek? Tentu Allah punya alasan tertentu. Nah, ketika Saul taat, maka sesungguhnya ada alasan tertentu di balik perintah itu. Nah, sekilas kita melihat ada apa dengan bangsa Amalek? Kalau kita kembali berkaca kepada sejarah, Amalek ini adalah sebuah bangsa pengembara yang bermental seperti teroris begitu ya. Dia sebuah bangsa pengembara menurut catatan sejarah begitu. Dia sebuah bangsa pengembara yang bermental seperti teroris, mereka bergerombol dan menyerang secara bergerilya. Mereka atau Amalek ini hidup dengan cara menyerang dan merampas para korbannya. Mereka berperang dengan cara yang licik, tetapi dia juga berperang dengan cara yang sangat kejam. Kalau kita lihat sekilas di dalam sejarah bangsa Israel, mengapa sampai-sampai Tuhan begitu keras memerintahkan pembinasaan terhadap bangsa Amalek? Ketika Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, di tengah perjalanan ketika Israel sedang lelah, letih, lesu, dan ketika Israel sedang beristirahat, Amalek ini mendatangi bangsa Israel. Dia menyerang bagian yang paling belakang dari orang-orang Israel, dan orang-orang yang diserang ini adalah orang-orang yang paling lemah. Jadi orang yang paling lemah, yang berada di barisan paling belakang ini diserang oleh bangsa Amalek. Nah, di dalam perjalanannya menuju Kanaan, sesekali bangsa Israel harus berhenti dan mendirikan kemah. Nah, bangsa Amalek ini sesekali atau berulang kali terus menerus menyerang perkemahan Israel pada waktu-waktu tertentu. Ketika Israel lengah, mereka menyerang. Pada waktu-waktu tertentu mereka terus menerus menyerang bangsa Israel. Itulah sebabnya ketika Musa sebelum akhir ajalnya, sebelum akhir hayatnya, sebelum Musa meninggal, Musa memerintahkan di dalam Ulangan pasal yang ke-25, kemudian engkau catat Ulangan ke-25 ayat yang ke-18 dan seterusnya. Itu Musa memerintahkan apabila bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan dan apabila bangsa Israel sudah aman dari segala musuhnya, Musa berkata bahwa mereka harus melenyapkan bangsa Amalek untuk membalaskan setiap perbuatan yang pernah mereka lakukan. Nah, ini perintah Musa.
Tentu perintah Musa ini merupakan firman karena Tuhan yang memerintahkan. Nah, jadi kaum muda, bangsa Amalek yang terus-menerus menyerang dan terus-menerus mencari kesempatan memerangi perkemahan dikala Israel lengah. Dengan demikian, maka bangsa Israel tidak akan pernah mengalami ketenangan. Selama ada bangsa Amalek, bangsa Israel tidak akan pernah mengalami ketenangan, tidak akan pernah mengalami kedamaian, tidak akan pernah mengalami ketentraman. Jadi satu-satunya cara, satu-satunya jalan supaya bangsa Israel mengalami kedamaian, ketenangan, ketentraman, damai sejahtera di tanah Kanaan, satu-satunya jalan Amalek harus dilenyapkan. Sebab kalau tidak, dia akan terus-menerus menyerang bangsa Israel. Nah, Allah di dalam kemahatauannya, Allah sangat maha tahu jika Amalek dibiarkan, maka Amalek akan menjadi persoalan besar di kemudian hari. Nah, lalu pertanyaannya, lalu kenapa harta benda kambing, domba, lembu, sapi, onta mungkin harus dilenyapkan? Perhatikan baik-baik kaum muda. Sebuah catatan literatur menulis, bangsa Amalek adalah bangsa yang mempunyai praktek penyembahan berhala yang sangat bobrok. Saya ulangi, bangsa Amalek mempunyai praktek penyembahan berhala yang sangat bobrok. Jika berhala-berhala emas, perak, dan juga kambing domba yang dipakai sebagai persembahan, itu sampai dirampas oleh Israel, maka bangsa Israel berpotensi untuk tergoda melakukan penyembahan berhala. Kita tahu bangsa Israel berkali-kali jatuh di dalam penyembahan berhala. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, bukan hanya manusia, tetapi harta benda, kambing, lembu, sapi, domba, dan lain sebagainya harus dibinasakan. Karena Tuhan tidak menginginkan adanya potensi penyembahan berhala di tanah Israel, di mana Israel berpijak di tanah Kanaan, tidak diperbolehkan ada penyembahan berhala. Jadi kesimpulannya apa kaum muda? Kesimpulannya Amalek harus dilenyapkan, harus dibebaskan yang pertama. Supaya bangsa Israel mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera, mengalami ketentraman. Jadi pendeknya Amalek harus dihancurkan, harus ditumpas, harus dilenyapkan demi kebaikan bangsa Israel. Yang kedua, Amalek harus dilenyapkan supaya tidak ada potensi terjadinya penyembahan berhala. Sebab bangsa Israel adalah bangsa yang mudah tergoda dengan penyembahan berhala. Apabila terjadi penyembahan berhala di tempat bangsa Israel berpijak, maka hubungan Allah dengan umatnya itu bermasalah. Jadi secara sederhana, mengapa kita harus taat? Seperti Saul dan bangsa Israel harus taat kepada Allah, tujuannya adalah untuk kebaikan bangsa Israel, dan yang kedua adalah untuk menjaga hubungan antara umat Israel dengan Allah itu tetap harmonis. Jadi demi menjaga hubungan Allah dan umatnya tetap erat, tetap intim, tetap harmonis, dan demi kebaikan bangsa Israel supaya hidup tenang, hidup tentram, penuh damai sejahtera, satu-satunya jalan Amalek harus dilenyapkan. Nah, aplikasinya bagi saya dan saudara, jika Tuhan menuntut ketaatan kita, jika Tuhan menghendaki kepatuhan kita, sesungguhnya ada alasan tertentu. Apa alasannya? Alasannya untuk kebaikan kita. Alasannya supaya kita hidup damai. Alasannya supaya hubungan kita dengan Allah tetap erat. Sebab jika ada pemberhalaan di dalam kehidupan kita,
maka sesungguhnya hubungan kita dengan Allah sedang bermasalah. Nah, kaum muda, Allah sangat mengasihi umatnya sehingga untuk mempertahankan hubungan yang erat antara Allah dengan umatnya, maka bangsa Amalek harus dilenyapkan. Nah, ada hamba Tuhan yang mengatakan Amalek itu adalah gambaran atau sifat dari karakter kedagingan kita. Jadi Amalek adalah gambaran dari sifat karakter kedagingan kita. Kalau Tuhan menghendaki kita harus melenyapkan sifat karakter kedagingan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan punya alasan. Supaya apa? Supaya kita hidup benar. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk apa kita melenyapkan karakter kedagingan kita? Supaya kita dibentuk serupa dengan Dia. Untuk apa kita harus taat kepada Tuhan? Supaya kita semakin hari dibawa dalam sebuah kekudusan. Sebab Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Kalau kita kudus dan Allah kudus, maka terjadi sebuah pertemuan. Sebuah relasi, sebuah hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, jangan mencuri, supaya kita hidup benar. Ketika Tuhan berfirman, jangan berzina, supaya kita hidup kudus. Sebab Allah itu benar, sebab Allah itu kudus. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tujuannya apa ketaatan? Berarti tujuannya supaya terjadi hubungan kita dengan Allah itu tidak terputus. Jadi poin yang pertama dari kegagalan Raja Saul, kita dapat memetik sebuah pelajaran yang berharga, bahwa di balik perintah untuk taat kepada Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Supaya kita baik, kita benar, mengalami kedamaian, mengalami ketenteraman, dan dengan ketaatan adalah salah satu upaya untuk menjaga hubungan kita dengan Allah tetap harmonis, erat, dan intim. Kemudian poin yang kedua, mari kita baca. Slide selanjutnya tolong ditampilkan. Kita baca ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. 1 Samuel 15 ayat yang ke-13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Perhatikan, Saul berkata demikian. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ini pengakuannya Saul. Saul mengatakan aku telah melakukan firman Tuhan. Terus lanjut. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ayat yang ke-18 sampai dengan ke-19, tambah 2 ayat, 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi. Samuel berkata kepada Saul, katanya Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel. Cukup, terima kasih. Coba tolong slide-nya. Poin yang kedua, perhatikan, coba slide-nya. Poin yang kedua, belajar dari kegagalan Raja Saul, ketaatan yang tidak tuntas, ketaatan yang setengah-setengah, ketaatan yang separuh-separuh, ketaatan yang pilih-pilih, sesungguhnya adalah bentuk lain dari ketidaktaatan. Saya ulangi,
Ketaatan yang tidak tuntas, ketaatan yang setengah-setengah, ketaatan yang pilih-pilih, ketaatan yang separuh-separuh, sesungguhnya adalah bentuk lain dari ketidaktaatan. Nah, orang yang gagal taat atau orang yang hidup dalam ketidaktaatan, dia mempunyai ciri, dan ciri-ciri tersebut sangat jelas terlihat pada pribadi Saul. Cirinya apa? Yang pertama, menyembunyikan kesalahan. Yang kedua, dia menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga, dia mengelak. Yang pertama, dia menyembunyikan kesalahan. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Dan yang ketiga, dia mengelak. Dari ayat ini, kaum muda sangat jelas sekali. Di ayat yang ke-13, Saul mengatakan, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Aku telah melakukan firman Tuhan. Betul? Betul, tapi separuh. Sebab ketika Saul bersama dengan Israel menyerang Amalek, Raja Agag dibiarkan hidup. Lalu Saul mengambil jarahan kambing domba yang mungkin gemuk-gemuk, yang tambun-tambun, yang terbaik-terbaik diambil, dibiarkan hidup. Sedangkan semuanya yang jelek-jelek itu semua dilenyapkan. Padahal perintah Tuhan tidak demikian. Perintah Tuhan mengatakan semuanya tanpa terkecuali harus ditumpas, harus dibinasakan, harus dilenyapkan. Tetapi Saul menyembunyikan. Ketika Saul berkata, aku telah melakukan perintah Tuhan, Samuel berkata, lalu apa yang terdengar itu? Jelas sekali firman Tuhan mengatakan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu? Orang yang tidak taat, orang yang melakukan kesalahan, ketika terbongkar kesalahannya, maka dia akan berusaha menyembunyikan kesalahannya. Untuk apa? Untuk membenarkan dirinya sendiri. Lalu apa? Menyalahkan orang lain. Ayat selanjutnya perhatikan. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Iya. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Iya. Allahmu di Gilgal. Iya, terus? Tetapi jawab Samuel. Iya. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Iya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Puji Tuhan, terima kasih. Ketika terbongkar, dia melempar kesalahannya. Bukan cuma melempar, dia mengelak. Ketika Samuel berkata, lalu apa yang ku dengar? Saul mengatakan, oh, itu rakyat yang mengambil jarahan. Kemudian dia mengelak. Mengelaknya bagaimana? Itu semua diambil yang terbaik. Tujuannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu sebagai korban sembelihan maupun korban bakaran. Wah, nampaknya bagus sekali begitu ya. Nampaknya bagus sekali. Sebuah alasan yang bagus, bukan? Tetapi mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan memang baik. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan menginginkan semuanya dibasmi, semuanya dilenyapkan. Nah, Saul ini kaum muda, dia tidak mengerti, saya ulangi, Saul ini dia tidak mengerti bahwa peperangan dengan Amalek bukanlah peperangan untuk merampas harta benda. Peperangan melawan bangsa Amalek bukanlah peperangan untuk menjadikan Amalek sebagai tawanan atau budak, bukan. Saya ulangi. Saul tidak mengerti bahwa peperangan melawan Amalek bukanlah peperangan untuk mencari hasil rampasan. Peperangan dengan Amalek bukan untuk menjadikan Amalek menjadi tawanan ataupun budak, bukan. Tetapi peperangan dengan Amalek adalah sebagai pembalasan atas nama Allah. Ini yang tidak dipahami oleh Saul. Jadi peperangan dengan Amalek, melenyapkan Amalek
bukan peperangan untuk mencari merampas harta benda, bukan untuk menjadikan Amalek tawanan, bukan untuk menjadikan Amalek budak, tetapi peperangan dengan Amalek atas perintah Tuhan untuk pembalasan atas nama Allah. Coba slide-nya, tolong ditampilkan yang tadi slide-nya. Jadi ketaatan yang separuh-separuh, ketaatan yang tidak tuntas, ketaatan yang setengah-setengah, ketaatan yang pilih-pilih, sesungguhnya adalah bentuk lain dari ketidaktaatan. Nah, ciri orang yang tidak taat itu menyembunyikan kesalahan, menyalahkan orang lain, dan dia mengelak. Kaum muda, mungkin suatu saat jika Tuhan izinkan, kalian setelah selesai kuliah dan kalian mendapat pekerjaan yang misalkan diberkati Tuhan menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan, kalian akan menemui orang-orang yang seperti ini. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan mengelak, dia akan melemparkan kesalahan itu ke orang lain. Untuk apa? Untuk membenarkan dirinya sendiri. Kalian akan menjumpai orang-orang yang demikian. Nah, kita mau belajar. Kalau Tuhan izinkan kita taat dan kita mengalami kegagalan, secepatnya kita mengaku. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Seperti Daud. Ketika Daud jatuh di dalam perzinahan, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia langsung segera mengaku dan menyesal. Tetapi Saul ini berbeda. Ketika ditegur kesalahannya, dia mengelak, dia melemparkan kepada orang lain. Bahkan dia menyembunyikan kesalahannya sebagai upaya untuk membenarkan dirinya. Orang yang tidak taat, orang yang jatuh di dalam kesalahan, seringkali menutupi ketelanjangannya dengan menunjuk ketelanjangan orang lain. Jadi ketaatan itu harus tuntas. Artinya perintah yang satu dilakukan, perintah yang lain jangan diabaikan. Jangan separuh-separuh. Ya. Perintah yang separuh-separuh dilakukan, itu tidak akan membuahkan hasil yang sempurna. Saya beri cerita ilustrasi dari pengalaman saya secara pribadi. Saya suka sekali masak. Masak apa saja. Belajar, maksudnya belajar masak. Masak kue, masak makanan-makanan sayur dan lain sebagainya. Tetapi saya sangat minim pengetahuan. Nah, untuk bisa masak dengan baik, saya belajar dari YouTube gitu ya. Di YouTube kan banyak gitu resep masak apa, itu kita tinggal ikuti semua tutorialnya. Kalau kita ikuti dengan benar, itu hasilnya bagus. Satu kali saya belajar untuk membuat kue terang bulan ceritanya ya. Saya membuat kue terang bulan karena kalau beli kan cukup mahal. Kebetulan di rumah punya teflon. Kemudian saya searching di Google, kemudian buka YouTube, bahan-bahannya saya siapkan. Mulai tepung, kemudian telur, soda kue, vanili, kemudian susu gitu ya. Ada airnya, ada gula pasirnya dan semuanya ada, dikasih garam dan lain sebagainya. Nah, ketika proses memasak itu dimulai, nah itu kita buka YouTube-nya kan, kita ikuti. Tetapi dari tutorial yang ada tidak sepenuhnya saya ikuti gitu ya. Mungkin takaran soda kuenya dan vanilinya itu kurang tepat. Jadi sendoknya yang saya pakai kurang tepat, cara ngaduknya juga tidak sesuai dengan tutorial yang disampaikan oleh kokinya begitu ya. Kemudian proses yang lainnya, mulai cara membakarnya dengan api itu harus sekian. Itu saya tidak ikuti, coba-coba begitu ceritanya. Saudara tahu kaum muda hasilnya bagaimana? Saya kalau ingat itu tertawa sendiri, malu dan juga lucu gitu ya. Ketika adonannya sudah jadi, kemudian kita taruh di teflon dan kita bakar. Hasil rotinya bantat gitu ya. Tahu bantat? Bantat itu luarnya gosong, tapi dalamnya masih mentah. Sampai-sampai anak saya tidak mau makan gitu. Nah ini mengapa
hasil masakan saya tidak jadi secara sempurna oleh karena tidak sesuai persis sesuai dengan instruksi, tidak sesuai dengan perintah dari tutorialnya. Misalkan tepungnya sekian gram, karena enggak punya timbangan ya dikira-kira dan itu kebanyakan begitu. Kemudian soda kuenya setengah sendok, kemudian gulanya sekian sendok, dan itu enggak persis seperti yang ada di tutorial YouTube-nya, enggak persis sama. Jadi hasilnya itu hancur enggak karu-karuan. Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa ketaatan yang tidak sempurna, bahwa ketaatan yang pilih-pilih, ketaatan yang separuh-separuh adalah sama dengan sebuah kegagalan. Coba saudara buat kue, tutorialnya ada tepung, ada telur, enggak usah pakai telur. Skip telurnya. Atau mungkin di skip gulanya, enggak usah pakai gula. Sama sekali enggak usah pakai gula. Yang lainnya saudara mixer jadi sebuah adonan, tapi kecualikan gula. Pasti rasanya nanti tidak manis. Nah, ini adalah sebuah gambaran. Kalau Tuhan memerintahkan kita sebuah paket yang lengkap, ya harus secara lengkap kita lakukan. Yang satu dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Sebab kegagalan itu bisa terjadi ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan dengan lengkap. Poin yang terakhir, yuk kita baca. Kita ulangi ayat yang ke-13. Slide-nya tolong ditampilkan. Poin yang terakhir. Kita ulangi ayat yang ke-13, Yuda. Ketika Samuel sampai kepada Saul, Iya. berkatalah Saul kepadanya, Iya. diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Iya. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ayat yang ke-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan Iya. kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Iya. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Iya. Disuruh menumpas semuanya. Tapi dia menyimpan Agag. Terus 21. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu Iya. kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Iya. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ini alasannya dia. Tapi Tuhan tahu itu hanyalah sebuah alasan. Poin yang ketiga yang saya tulis, ketidaktaatan adalah kegagalan total. Coba ayat yang ke-19. Samuel berkata apa? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Samuel berkata kepada Saul, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Padahal Saul berkata, aku telah melakukan perintah Tuhan. Tapi Samuel berkata, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Karena dari seluruh perintah ada yang dikecualikan, ada yang disisipkan, ada yang disembunyikan, ada yang diambil dari jarahan-jarahan itu. Oleh sebab itu Samuel berkata, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Kemudian, mengapa engkau mengambil jarahan? mengapa engkau mengambil jarahan? Padahal dalam hukum perang, dalam situasi tertentu ada hal-hal yang dikhususkan oleh Allah supaya semuanya itu dimusnahkan, tidak boleh diambil. Ada saat tertentu boleh diambil, ada saat tertentu tidak boleh diambil. Ini hukum perang yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, pelanggaran terhadap hukum perang itu akibatnya mati. Ketika Yosua menyerang Yeriko, setelah itu dia menyerang sebuah kota kecil yang bernama Ai, dia mengalami kekalahan. Kemudian Yosua bertanya, kenapa Tuhan? Karena ada di antara kamu yang berbuat dosa. Siapa? Akan. Apa? Mengambil jarahan. Padahal harus dimusnahkan tetapi mengambil jarahan. Jadi kalau Tuhan mengkhususkan untuk dimusnahkan dan ternyata jarahan itu ada yang diambil, ini pelanggaran terhadap hukum perang dan itu akibatnya adalah mati. Nah, selanjutnya, ayo Yuda baca.
Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan yang jahat di mata Tuhan? Ini loh. Mengapa? Mengapa engkau melakukan yang jahat di mata Tuhan? Nah, kemudian kaum muda perhatikan. Ketika Saul gagal taat, ada dampak yang serius. Ada akibat yang serius. Apa? Dia ditolak jadi raja. Dia ditolak menjadi raja. Di tengah kegagalannya, Saul masih berdalih bahwa rampasan itu untuk dipersembahkan sebagai kurban bakaran dan kurban sembelihan. Tetapi Samuel menjawab bahwa ketaatan mendengarkan suara Tuhan itu lebih baik. Perhatikan kaum muda. Ketaatan kepada Tuhan itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Bukan tidak penting. Samuel tidak mengatakan tidak penting, bukan. Samuel mengatakan bahwa apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kaum muda, Samuel tidak mengatakan tidak penting, tidak. Tetapi mendengarkan suara Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan, itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan kurban bakaran, mempersembahkan kurban sembelihan. Perhatikan kalimat saya, perhatikan kalimat saya. Mempersembahkan kurban sembelihan, mempersembahkan kurban bakaran sesungguhnya adalah sebuah ekspresi dari ritual lahiriah yang terungkap dari hati. Tetapi sesungguhnya intinya adalah sesuatu yang di dalam hati. Ngerti maksudnya? Jadi ketika seseorang beribadah, ketika seseorang memuji Tuhan, ketika seseorang mempersembahkan kurban sembelihan, ketika seseorang mempersembahkan kurban bakaran, sesungguhnya itu ungkapan dari hati yang terungkap secara ritual lahiriah, tetapi intinya di dalam hati. Intinya di dalam hati. Kalau seseorang itu hidupnya penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesetiaan, persembahan kurbannya, ibadahnya, pelayanannya tentu benar, tentu berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya sekalipun persembahannya bagus tetapi tidak ada ketaatan di dalam hatinya, Tuhan tidak berkenan. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Jadi intinya adalah di dalam hati kita, ketaatan kita yang sudah kita lakukan. Jadi ibadah, pelayanan, mempersembahkan kurban bakaran sesungguhnya adalah sebuah ungkapan dari ritual lahiriah kita. Kalau hidupmu penuh dengan ketaatan, pasti ibadahmu akan berkenan. Tetapi kalau ibadahmu sekalipun cantik di atas panggung, sekalipun kau melakukan hal yang hebat di atas panggung, tetapi kehidupanmu tidak ada tanda ketaatan, maka itu adalah sebuah kebohongan dan Tuhan tidak berkenan. Jangan dibalik ya. Jadi kita harus taat. Kalau kita taat, kalau kita setia, kalau kita patuh, kita menuruti perintah Tuhan dan kita melakukan, pasti dampaknya ibadah pasti benar. Oleh karena itu kaum muda ini menjadi koreksi bagi kita semua. Dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, apakah kita sebagai pribadi yang sebenarnya sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam ketaatan? Apakah kita masih sering bermain-main dengan dosa dan tidak taat? Ketika kita masih hidup di dalam ketidaktaatan dan hidup kita masih bergelimpangan dosa di luar sana,
dan kita mencoba untuk menampilkan pelayanan kita di depan panggung, di depan mimbar, ini adalah sebuah kebohongan. Tuhan tahu. Taat itu melakukan persis tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan kehendaki, bukan maunya kita. Ya. Kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Saul gagal dan menutupi kegagalannya dengan menyembunyikan dosa itu, Allah berfirman menegur dia melalui Samuel. Dan posisi raja akan dialihkan ke orang lain. Ini kejatuhan total kaum muda. Mari kita belajar dari kegagalan ketidaktaatan Saul ini supaya tidak terulang menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Saul bahwa ketidaktaatan membawa akibat yang begitu serius di dalam kehidupan. Sangat serius. Mengapa? Ketika Saul tidak taat, hati Tuhan sangat sedih. Hati Tuhan sangat berduka. Begitu pula dengan kehidupan kita. Jika kita tidak taat, jika kehidupan kita bergelimang di dalam dosa oleh karena ketidaktaatan kita, maka hati Tuhan sedang dipertaruhkan. Dia sedang berduka untuk ketidaktaatan kita. Ya, Tuhan sedang berduka untuk ketidaktaatan kita, kaum muda. Ketika Saul tidak taat, Allah berduka. Ada ayatnya, coba kita baca. Ayat yang ke-10, kita mundur. 1 Samuel 15 ayat ke-10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian. Iya. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Dan tidak melaksanakan firman-Ku. Terus? Maka sakit hatilah Samuel. Maka sakit hatilah Samuel. Bukan hanya Allah yang berduka, bukan hanya Allah yang bersedih. Ketika terjadi ketidaktaatan, sesungguhnya hati Allah sedang dipertaruhkan. Hati Allah sedih. Samuel juga demikian. Terus? Dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Samuel berdoa semalam-malaman. Saya tidak tahu apa yang menjadi doanya Samuel. Karena Alkitab tidak mencatat. Tetapi dalam benak saya, Samuel semalam-malaman bergumul, berdoa kepada Allah, memohon belas kasihan. Samuel berusaha, mungkin dalam benak saya sebagai pemikiran sebagai seorang manusia, mungkin sedang melunakkan hati Allah. Seperti Musa sedang melunakkan hati Allah. Ketika engkau dan saya tidak taat, sesungguhnya hati Tuhan sedang dipertaruhkan. Dia berduka atas ketidaktaatan kita. Kaum muda, Allah serius memperhatikan kehidupan kita. Kalau dia tidak serius, untuk apa dia susah-susah mengirimkan Yesus masuk ke dalam dunia? Dengan ketaatannya dia rela memberikan dirinya. Dicambuk, disesah, disalib, menderita, mencucurkan darah, lambungnya ditombak, mati, dikuburkan. Untuk engkau dan untuk saya. Dia begitu serius. Untuk itulah seharusnya saya dan engkau kaum muda juga harus serius mentaati perintah Allah. Apapun bentuk perintahnya itu. Ketaatan akan membawa berkat. Ketidaktaatan juga berdampak kepada sesuatu yang serius di dalam kehidupan kita. Taat itu tidak pakai tetapi. Taat itu harus meskipun atau sekalipun. Ketika Saul
terbongkar kesalahannya, dia mengatakan, tetapi rakyat yang mengambil jarahan, tetapi rakyat yang mengambil kambing, domba, lembu, sapi, tetapi rakyat semuanya ingin dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu sebagai persembahan. Tetapi, ketaatan tidak begitu. Saya ingin taat, tetapi saya tidak bisa. Saya ingin taat, tetapi enggak begitu. Taat itu sekalipun atau meskipun. Taat sekalipun menderita. Taat meskipun sengsara. Taat meskipun penuh dengan persoalan. Taat meskipun penuh dengan pergumulan. Taat sekalipun melewati banyak tantangan. Nah ini. Tercatat beberapa kali Saul mengatakan tetapi rakyat. Ketaatan tidak demikian. Ketaatan harus meskipun. Kita harus taat melayani Tuhan meskipun mood kita sedang tidak enak. Kita harus taat melakukan pekerjaan Tuhan meskipun orang yang terdekat kita mengecewakan kita. Kita harus taat untuk beribadah melayani Tuhan meskipun mood kita sedang dihancurkan, sedang diluluh lantakan oleh orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Kaum muda, saya berbicara sedemikian keras bukan karena saya tidak mengalami. Sore hari ini kalau engkau kaum muda melihat Kak Yudi bisa berdiri di mimbar ini karena mau belajar taat. Ada persoalan, ada pergumulan yang tidak pernah engkau bayangkan. Tetapi saya mau belajar taat sekalipun, meskipun saya ada masalah, meskipun saya mengalami bad mood, meskipun saya mengalami persoalan, meskipun saya menderita, meskipun saya ada persoalan, saya mau taat, saya mau melayani. Mau belajar demikian? Bersama-sama ya, kita belajar. Belum ada yang sempurna. Kalau hidupmu, perhatikan. Kalau hidupmu kaum muda penuh dengan ketaatan, mungkin pelayananmu ada kelemahan, ada kekurangan, tapi Tuhan berkenan. Kalau hidupmu ada ketaatan, mungkin nyanyimu sedikit-sedikit fals, tapi Tuhan sangat senang dan berkenan. Tapi sebaliknya, sekalipun suaramu bagus, bertalenta emas, tetapi kalau hidupmu tidak taat, maka pelayananmu di atas panggung hanya bagaikan sebuah tontonan. Bagaikan tubuh tanpa jiwa, mati. Maka awali hidup kita, perjalanan kehidupan kita dengan ketaatan. Menutup rangkaian ibadah kita sore malam hari ini. Katakan Tuhan, aku mau taat. Katakan Tuhan, aku mau taat. Karena ketidaktaatan membuat Tuhan berduka. Hati Tuhan sedang dipertaruhkan. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Kaum muda, renungkan firman Tuhan. Di dalam ketaatan hati Tuhan sedang dipertaruhkan. Dia sangat berduka. Dia bersedih ketika kita tidak taat kepada Dia. Sore hari ini kita mohon kepada Tuhan supaya hati kita diberikan hati yang taat. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Katakan beriku hati. Beriku hati untuk mentaati-Mu Tuhan. Untuk mentaati-Mu. Beriku hati
dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Dengar seruan hati kami Tuhan. Beriku hati, nyanyikan bersama-sama kaum muda. Dengan kesungguhan hati mohonlah kepada Tuhan supaya hati kita diberikan hati yang taat. Oh, ketika engkau dan saya tidak taat, hati Tuhan sedang dipertaruhkan. Dia amat berduka untuk ketidaktaatan kita kaum muda. Oh, haleluya. Mungkin di masa-masa yang telah lewat kita banyak mengalami kegagalan untuk tidak taat. Malam hari ini mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Jangan menyembunyikan kesalahan. Jangan mengelak. Jangan menyalahkan orang lain hanya untuk membenarkan diri kita sendiri. Haleluya. Malam hari ini, siapa yang mau datang kepada Tuhan, yang rindu untuk diperbaharui kehidupannya, angkat tanganmu di mana engkau berada. Mungkin saat ini kau sedang di depan layar monitor untuk mengikuti ibadah secara live streaming. Firman Tuhan ini datang untuk engkau kaum muda. Mungkin di masa yang telah lewat engkau banyak mengalami kegagalan oleh karena engkau tidak taat melakukan perintah firman Tuhan. Jangan mengelak, jangan menutupi kesalahanmu, jangan membenarkan diri. Sementara Tuhan mau datang dengan pengampunan dan penuh belas kasihan. Mari datang. Mari datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan ampuni aku yang tidak taat. Aku mau memperbarui kehidupanku untuk taat mengikutimu Tuhan. Haleluya. Jangan bersembunyi kaum muda. Jangan sembunyikan dosa ketidaktaatanmu. Jangan engkau mengelak dengan berbagai alasan. Karena Tuhan Maha tahu apa yang tersembunyi di balik hatimu yang paling dalam. Haleluya. Kami menyembah Sikirlawayas. Ampunilah Tuhan kaum mudamu yang pada malam hari ini datang kepadamu. Bukan tanpa maksud malam hari ini secara khusus engkau berbicara tentang ketaatan kepada kaum muda. Tentu engkau tahu di dalam kemahatauanmu engkau melihat ada banyak kegagalan dari ketidaktaatan kaum muda ini Tuhan. Ampuni mereka, sambut tangan mereka, perbaharui kehidupan mereka Tuhan. Mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Haleluya. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang
mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Engkau telah berbicara kepada kami. Menjadi doa kami, berilah kami hati yang taat. Berilah hati yang rindu untuk senantiasa dekat dengan Engkau. Membangun sebuah hubungan yang erat di dalam doa penyembahan kami. Hati yang rindu untuk menyembah Engkau Tuhan Allah kami. Kami rindu memberikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Dengarkanlah doa kaum mudamu saat petang malam hari ini. Berbelas kasihanlah dan sambutlah doa mereka. Berkatilah mereka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, kaum muda, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Engkau melawat kami, menasehati kami dan memberkati kami Tuhan. Mengingatkan kami pentingnya arti ketaatan bagi kami. Ampuni selama ini mungkin di antara kami ada beberapa yang tidak taat dan kami menduka citakan Engkau ampuni. Dan kami rindu memperbaharui hidup kami agar di masa-masa ke depan dengan ketaatan kami, seluruh ibadah kami, pelayanan kami dan tabisan kami diperkenan oleh Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketidaktaatan membawa dampak yang sangat serius di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami mengakhiri seluruh acara ibadah kaum muda pada malam hari ini, hamba-Mu berdoa, memohon permohonan doa untuk beberapa saudara kami. Tuhan, berkatilah saudara kami yang oleh kemurahan Tuhan mengalami perpanjangan umur, pertambahan usia. Biarlah semakin bertambah usia mereka, semakin dewasa pula rohani mereka, sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kedewasaan rohani dan menjadi kesaksian kemuliaan bagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat Rindang Bagus Tuhan yang berulang tahun pada 20 September. Untuk Stevi Jonathan yang berulang tahun pada tanggal 21 Desember. Untuk Istiana untuk tanggal 22 Desember. Untuk Kelvin Siregar, untuk Alvin Santoso, untuk Laurencia, untuk Stefani Maranata, untuk Bella Imantasia Handoyo, untuk Yeremia Pranajaya, untuk Cindy Octavia Widodo, untuk Amos Tobing, untuk Vincent Deus, dan semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Oleh kemurahan Tuhan, mereka semua mengalami perpanjangan umur. Itu berarti kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlaku atas mereka, memberi mereka kesempatan untuk mereka menikmati kehidupan selanjutnya bersama dengan Tuhan. Pimpin langkah hidup mereka. Mereka yang masih bersekolah berikan hikmat agar dapat menyelesaikan seluruh tugas belajar mereka dengan baik. Mereka yang sudah bekerja memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Agar di tempat dimanapun mereka berada, entah mereka di sekolah maupun kuliah, entah mereka bekerja, mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan, menjadi kesaksian yang memancarkan sinar kemuliaan bagi keagungan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, tak lupa pula berdoa juga buat kaum muda yang lainnya yang mungkin saat ini di tengah pergumulan. Mungkin mereka terlalu berat dan payah, lelah, letih, lesu. Bahkan mereka serasa enggan untuk melangkahkan kaki mereka untuk menyambut masa depan mereka oleh karena beratnya pergumulan mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan menjamah persoalan mereka tepat apa yang menjadi pergumulan mereka. Biarlah Tuhan melihat jerih lelah mereka. Tuhan melihat setiap tetes air mata mereka. Dan Tuhan menjawab perkara mereka pada waktunya. Juga Tuhan seluruh pelayan-Mu, anak-anak muda yang malam hari ini mengambil bagian. Yang mungkin mereka berdiri di belakang layar yang tidak tersorot oleh kamera. Tuhan juga memberkati mereka tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga memberkati orang tua dari seluruh kaum muda yang tergembala di tempat ini. Sehingga orang tua mereka juga dapat membantu, menolong, membimbing iman mereka. Menjadi contoh teladan yang baik. Memberkati pekerjaan mereka agar mereka juga dapat memberi nafkah yang sebaik-baiknya kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adikku sekalian, kaum muda yang diberkati oleh Tuhan dimanapun engkau berada. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pandanganmu tertuju kepada Tuhan Allahmu yang engkau sembah, yang engkau layani di dalam segenap hatimu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sepenuhnya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai memberkati kita sekalian. Mulai malam hari ini, esok lusa, sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Dan kiranya penyertaan Tuhan ada kekal untuk selama-lamanya dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.